warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Ayu Nintias dari Prodi PGSD 6B. Di sini saya akan melaporkan laporan pengenalan lapangan persekolahan 1 di SDN Benda 4. Nah, dengan dosen pengampunya Bapak Dede Hadiansyah. Apa itu PLP? Nah, PLP merupakan suatu urutan dalam proses penyiapan pendidik profesional pada jenjang program sarjana pendidikan berupa penugasan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan hasil belajar melalui observasi di suatu lembaga pendidikan. Tujuan dari PLP sendiri yaitu menumbuhkan landasan jati diri dari seorang pendidik melalui beberapa kegiatan di sekolah, seperti pengamatan langsung mengenai kultur sekolah, struktur organisasi, dan tata kelola di sekolah, peraturan dan tata tertib di sekolah, serta kegiatan yang terdapat di sekolah tersebut. Di sini saya akan perkenalkan atau memaparkan profil dari SDN 4 Benda. UPTD SDN 4 Benda ini merupakan salah satu satuan pendidikan dengan jenjang sekolah dasar di Desa Benda, atau yang ada di Desa Benda, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu. Nah, UPTD SDN 4 Benda ini dahulunya bernama SD Negeri Benda 5, kemudian berganti nama menjadi SD Negeri Benda 4 sejak tahun 2005. Sekolah ini berada di naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. UPTD SD Negeri Benda 4 ini beralamat di Jalan Lapang Bola Benda, Desa Benda, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu dengan kode pos 45283. Di sini ada 7 kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa ketika PLP, yaitu yang pertama ada kultur sekolah, kedua struktur organisasi dan tata kerja, yang ketiga ada pengelolaan pendidikan, yang keempat ada peraturan dan tata tertib sekolah, yang kelima ada kegiatan-kegiatan seremonial di sekolah, yang keenam ada kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, yang ketujuh ada praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan di sekolah. Pertama di sini ada aspek kultur sekolah yang mana diamati pada tanggal 11 Maret 2023. Nah, pada aspek kultur sekolah ini yang pertama itu ada kegiatan 3S di SD Negeri Benda 4 ini, yaitu ada senyum, sapa, salam yang dilakukan siswa setiap bertemu guru. Yang kedua itu ada pelaksanaan ibadah bersama, itu tidak karena tidak adanya masjid, tapi hanya dilakukan pada hari-hari besar saja. Yang ketiga ada pengkondisian awal belajar, itu ia ada karena dilakukan setiap sebelum masuk kelas, yaitu berbaris, dan sebelum belajar itu berdoa dulu. Terus adanya anjuran menjaga 5K, kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan itu ada terpampang di setiap kelas. Yang keenam ada upacara bendera, itu dilakukan setiap hari Senin kalau tidak ada hujan. Terus ada pelaksanaan disiplin peserta didik, terus ada dilakukan di saat upacara bendera dan sebelum masuk kelas tadi berbaris. Terus ada anjuran memanfaatkan waktu itu dengan literasi 15 menit sebelum belajar. Nah, itu yang kedua ini ada struktur organisasi dan tata kerja di SDN Benda 4 ini dilakukan pada tanggal 11 Maret 2023 bersamaan dengan pengamatan aspek kultur sekolah. Kultur organisasinya itu di sini ada visi misi sekolah itu ada di kantor. Ada sosialisasi visi misi dan sekolah itu ketika rapat bersama wali murid. Terus ada bagan struktur organisasi sekolah ada di ruang guru. Terus ada deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi sekolah itu tertulis di SKKBM. Terus ada sosialisasi program kerja itu di ruang guru. Yang keenam ada sosialisasi tata tertib sekolah itu ada saat di kelas dan upacara bendera. Nah, di sini ada sarana dan prasarana sekolah yang mana di sini cukup lengkap. Ada peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, dan lingkungan yang kondusif, semuanya ada di SDN Benda 4. Nah, untuk prasarana di SDN Benda 4 ini ada ruang kelasnya jumlahnya 6, ruang kepala sekolah ada, ruang guru ada, ruang tata usaha ada. Nah, tapi tidak sendiri-sendiri, yaitu dijadi satu dengan ruang kepala sekolah atau kantor. Terus di sini perpustakaan itu ada, tapi terbengkalai. Kantin tidak ada, lapangan olahraga ada, UKS tidak ada, laboratorium tidak ada, tempat ibadah tidak ada, kamar mandi itu ada 2. Untuk mengenai pengelolaan pendidikan itu di SDN Benda 4 dilakukan pada tanggal 4 April 2023, yang mana di sini ada
pedoman penerimaan peserta didik baru itu ada, tapi ada di buku. Terus pedoman orientasi peserta didik itu ada saat rapat dengan orang tua siswa. Terus pelaksanaan orientasi itu tidak ada. Dokumentasi presensi peserta didik ada di buku. Pelaksanaan organisasi di sekolah itu adanya ekskul olahraga. Terus pelayanan peserta didik atau bimbingan konseling, perpustakaan dan koperasi siswa itu hanya ada bimbingan konseling oleh wali kelas. Ada jadwal piket siswa di kelas itu ada di setiap kelas. Untuk pengelolaan kurikulum di sini jadwal pengajar pendidik itu ada setiap hari. Jadwal kegiatan ekstrakurikuler itu kegiatannya ada tapi tidak ditentukan harinya. Terus pengelolaan personalia itu daftar urutan kepangkatan tenaga pendidik itu ada di ruang guru. Daftar urutan kepangkatan administrasi itu ada di ruang guru. Pengelolaan keuangan, papan informasi keuangan sekolah itu ada di ruang guru. Sumber pendanaan sekolah itu ada di ruang guru. Pengelolaan hubungan masyarakat, ada sistem penyampaian informasi dari sekolah ke masyarakat itu ada di kelas, bisa lewat karya siswa atau di ruang guru juga ada. Lalu ada pelaksanaan komite sekolah, yaitu ada di kantor. Nah, pengelolaan sarana dan prasarana itu, daftar inventaris sekolah itu ada di buku. Daftar inventaris sarana prasarana di kelas itu ada di buku juga. Adapun 4 itu peraturan dan tata tertib sekolah. Aspek yang diamati itu ada tata tertib sekolah di SDN Bendang 4 ini. Ada tata tertib kelas, ada tata tertib guru, ada. Terus ada tata tertib siswa itu ada. Terus ada pemberian sanksi terhadap pelanggaran tata tertib ada. Biasanya dilakukan ini seperti melakukan kebersihan sanksinya kan. Terus adanya pendampingan pelaksanaan tata tertib itu ada. Yang kelima itu yang diamati kegiatan-kegiatan seremonial di sekolah. Yang mana di sini aspek yang diamati itu ketepatan waktu mengikuti upacara itu ada dari jam 7 sampai setengah 8. Terus ada kelengkapan atribut sekolah itu ada. Kehadiran satu upacara ada absennya. Musyawarah mufakat itu ada. Terus keikutsertaan dalam kegiatan keagamaan itu ada ketika hari-hari besar. Terus berpakaian sesuai kegiatan itu ada, misalnya hari Selasa memakai pakaian budaya. Nah, di sini ada lembar kegiatan pengamatan intrakurikuler. Di sini ada kegiatan intrakurikulernya ada, tapi untuk kelas 6. Terus ada jadwal pelaksanaan intrakurikulernya itu ketika mendekati ujian dan lomba-lomba tertentu. Terus ada pembinaan intrakurikulernya ada. Setiap guru menjadi pembina intrakurikuler. Itu tidak hanya kelas 1 dan kelas 6 saja. Guru kelas 1, kelas 6. Terus setiap peserta didik mengikuti intrakurikuler, enggak cuma kelas 6 aja. Kegiatan ekstrakurikulernya ini ada di SDN 4 ini ada pramuka dan olahraga. Terus jadwal pelaksanaan ekstrakurikulernya itu ada biasanya setiap hari Kamis dan hari Minggu. Terus ada pembinaan ekstrakurikulernya ada. Terus setiap guru menjadi pembina ekstrakurikuler itu hanya Pak Hani dan Ibu Aisyah. Terus setiap peserta didik mengikuti ekstrakurikuler, tidak kelas 4 sampai kelas 6 saja. Praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah itu yang dilakukan diamati pada tanggal 23 Mei 2023. Aspek yang diamati itu ada pelaksanaan berbaris sebelum masuk kelas. Nah, ada biasanya sebelum ngaji bersama di kelas. Pelaksanaan ketertiban siswa seperti kelengkapan seragam, kebersihan, kerapian, dan kebersihan buku. Ada setiap pelajaran olahraga. Terus praktik kebiasaan mencium tangan guru itu ada setiap masuk kelas. Terus praktik kebiasaan membuang sampah pada tempatnya itu ada periksa kebersihan sampah sebelum pulang. Yang terakhir, praktik bekerja sama pada peserta didik itu ada per kelas masing-masing setiap belajar. Permasalahan di SDN Bendang 4 ini yaitu mengenai struktur organisasi dan tata kerja. Nah, di sini ada sarana kelengkapan peralatan pendidikan hanya beberapa kelas saja yang sudah lengkap. Terus untuk prasarana struktur organisasi yang tertera di ruang guru maupun di ruang pimpinan ini masih yang lama akibat pergantian kepala sekolah. Terus prasarana juga tidak terdapat ruang dan tata usaha, di mana ruang tata usaha ini digabung dengan ruang guru. Lalu ada prasarananya itu tidak terdapat kantin karena minimnya lahan. Terus tidak adanya toilet kamar mandi yang hanya cuma ada 2 karena muridnya banyak. Terus ini tidak terdapat laboratorium karena minimnya lahan, dan juga tidak terdapat tempat ibadah khusus
seperti musola karena lahannya itu minim dan juga airnya itu tidak mendukung. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan segera melengkapi peralatan pendidikan di semua kelas. Terus ada melakukan perbaikan pada beberapa bangunan yang rusak. Lalu ada bangunan yang tidak terpakai, nah bisa dibangun menjadi tata usaha. Terus ada pengelolaan kantin itu bisa ditingkatkan lagi agar siswa tidak membeli jajanan di luar, bahkan ke jalan raya. Terus lapangan olahraga diperbaiki dengan garis pembatas dan ditingkatkan lagi kegiatannya. Terus sebaiknya menambah jumlah toilet karena siswanya banyak, tapi toiletnya cuma 2. Terus mengajukan anggaran khusus untuk laboratorium dan juga untuk bangunan-bangunan lainnya.